Halo semuanya, jumpa kembali bersama Miss Margaret pada video pembelajaran matematika. Di video sebelumnya, kita sudah membahas mengenai penjumlahan dan pengurangan pada bilangan pecahan. Nah, di video kali ini kita akan lanjut ke materi perkalian dan pembagian bilangan pecahan. Jangan lupa siapkan catatan dan alat tulis kalian ya. Selamat belajar dan semoga bermanfaat. Setelah menonton video pembelajaran ini, peserta didik diharapkan dapat 1. Memahami konsep perkalian bilangan pecahan. 2. Memahami konsep pembagian bilangan pecahan. 3. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perkalian bilangan pecahan. Dan yang keempat, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pembagian bilangan pecahan. Baik, kita langsung saja masuk ke materi mengenai perkalian bilangan pecahan. Adapun langkah-langkah untuk menyelesaikan soal mengenai perkalian bilangan pecahan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pastikan pecahan tersebut sudah dalam bentuk pecahan biasa. Kemudian, kita tinggal kalikan pecahannya kalau sudah bentuk pecahan biasa dengan aturan pembilang dikali dengan pembilang dan penyebut dikali penyebut. Kemudian kita tinggal sederhanakan pecahan tersebut. Nah, supaya lebih mengerti, coba kita perhatikan soal yang nomor 1, 2, dan 3 berikut ini. Untuk soal nomor 1, 4/5 dikali 1/2 sama dengan titik-titik. Nah, kita perhatikan bentuk kedua pecahan ini sudah dalam bentuk pecahan biasa. Nah, karena sudah bentuk pecahan biasa, kita lanjut ke langkah kedua, kita kalikan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Berarti di sini pembilangnya 4 dan 1. Kita kalikan 4 kali 1 per 5 kali 2. Sehingga hasilnya adalah 4/10. Masuk kita ke langkah yang ketiga, sederhanakan pecahannya. Kita perhatikan di sini bentuk pecahannya ini masih belum sederhana. Sehingga kalau kita sederhanakan, bisa dia menjadi 2/5, sama-sama dibagi 2/2 ya. Next, kita lanjut ke soal yang nomor 2. Di soal yang nomor 2, ini 2 dikali 3/8. Nah, kita lihat di sini 2 ini masih belum bentuk pecahan biasa, ya kan? Sehingga bisa kita ubah dia menjadi 2/1 dikali 3/8. Kalau bentuknya sudah seperti ini, tinggal kita kalikan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Sehingga hasilnya 2 kali 3, 6. 1 kali 8, 8. 6/8. Kita sederhanakan dia menjadi 3/4. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 3. 1 2/3 dikali 4/5. Nah, ini kan masih berbentuk pecahan campuran. Sehingga ini kita ubah dulu menjadi bentuk pecahan biasa. 1 kali 3 ditambah 2. 5 ya, berarti diubah dia menjadi 5/3 dikali 4/5. Kemudian tinggal kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Sehingga hasilnya adalah 20/15. Atau bisa kita sederhanakan menjadi 4/3 sama dengan 1/3. Nah, itu adalah aturan atau cara untuk mengalihkan bilangan dalam bentuk pecahan. Semoga dapat dipahami ya. Baik, kita lanjut ke materi pembagian bilangan pecahan. Nah, untuk langkah-langkahnya, yang pertama, pastikan pecahan sudah dalam bentuk pecahan biasa. Yang kedua, kita ubah tanda bagi menjadi tanda kali. Next, kita balikan pecahan yang kedua. Nah, maksudnya di sini, posisi dari si pembilang dan penyebut kita tukar tempat. Pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Nah, salah satu pecahan saja yang kita balikan ya. Kita ambil saja di sini pecahan keduanya.
Yang keempat, kita kalikan pecahan dengan aturan yang tadi, sama pembilang kali pembilang per penyebut kali penyebut, dan setelah dapat hasilnya, kita sederhanakan pecahan tersebut. Nah, supaya lebih mengerti, kita perhatikan contoh soal nomor 1 dan 2. Di contoh nomor 1, 2/5 dibagi 4/7 sama dengan titik-titik. Nah, kita perhatikan, pecahan pertama dengan pecahan kedua sudah bentuknya dalam bentuk pecahan biasa, sehingga kita tinggal ubah tanda bagi menjadi tanda kali, kemudian kita balikan pecahan yang keduanya. Nah, sehingga hasilnya jadi 2/5 tanda bagi jadi tanda kali, kemudian pecahan yang kedua posisinya yang di sini kita balik. Pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang, berarti jadi 7/4. Nah, langkah selanjutnya kita kalikan pecahan tersebut. Pembilang kali pembilang, 2 kali 7 per penyebut kali penyebut, 5 kali 4. Sehingga diperoleh hasil 14/20. Nah, kan setelah dapat hasilnya, kita sederhanakan kalau masih bisa disederhanakan. Ini dibagi 2 ya, dapat hasilnya sama dengan 7/10. Nah, itu dia untuk penyelesaian soal pembagian yang nomor 1. Nah, kita lanjut ke soal yang nomor 2. 9/8 dibagi 1/3/4 sama dengan titik-titik. Kita perhatikan di sini pecahan pertama sudah bentuk pecahan biasa, tapi pecahan keduanya belum. Berarti langkah pertama kita ubah dia menjadi bentuk pecahan biasa. 9/8 dibagi 1 kali 4, 4 tambah 3, 7 ya, berarti 7/4. Nah, langkah kedua, ubah tanda bagi menjadi tanda kali, dan balikan pecahan yang kedua. Ini bentuk pecahan yang kedua. Ya, berarti jadi 9/8 dikali. Ini kalau kita balik posisinya jadi 4/7, seperti itu ya. Nah, kita next ke langkah keempat, kita kalikan pecahan. Pembilang dengan pembilang, 9 kali 4 per 8 dikali 7, sehingga hasilnya adalah 36/56. Nah, kita lihat apakah hasilnya ini masih bisa kita sederhanakan. Masih bisa ya, sama-sama dibagi 4, sama dengan ya 9/14. Jadi hasil untuk jawaban nomor 2, 9/8 dibagi 1/3/4 sama dengan 9/14. Nah, itu adalah langkah-langkah atau cara untuk melakukan pembagian pada bilangan pecahan. Nah, kita lanjut ke bentuk contoh soal cerita. Karena tidak mengerjakan tugas matematika, 12 orang siswa diberi hukuman oleh guru untuk menulis kata tugas pada sebuah buku. Setiap siswa harus menulis sebanyak 3/4 halaman pada buku yang sama. Berapa banyak halaman kata tugas yang ditulis siswa pada buku tersebut? Oke, nah kita perhatikan di sini. Ada 12 orang siswa, masing-masing siswa dia menulis 3/4 halaman. Berarti ini merupakan contoh soal perkalian atau pembagian? Ya, perkalian pada bentuk pecahan. Nah, sehingga penyelesaiannya bisa kita buat di sini. Ada berapa orang? Ada 12 orang. Masing-masing 3/4 halaman. Berarti bisa kita buat dia menjadi 12 dikali 3/4. Nah, di sini ada satu bilangan yang belum berbentuk pecahan biasa, ya kan, 12. Sehingga langkah pertama, ingat kembali, ubah dulu menjadi bentuk pecahan biasa. 12 itu sama dengan 12/1. Kali ini tetap 3/4. Nah, kalau sudah bentuknya seperti ini, kita tinggal kalikan pembilang dengan pembilang per penyebut kali penyebut, ya, sehingga hasilnya adalah 12 kali 3, 36, 1 kali 4, 4, 36/4 itu sama dengan 9. Nah, jadi banyak kata tugas yang ditulis siswa adalah 9 halaman. Lanjut ke contoh soal yang nomor 2. Seorang ibu memiliki kain 1/2 meter yang akan dijahit menjadi sapu tangan.
Untuk setiap sapu tangan memerlukan 1/4 meter kain. Berapa banyak sapu tangan yang dapat dijahit oleh ibu? Nah, oke. Soal ini bisa kita ilustrasikan seperti ini. Nah, misalkan ini adalah selembar kainnya dengan lebar 1,5 meter, gitu kan? Akan dijahit sapu tangan, artinya kain ini, selembar ini akan digunting menjadi beberapa bagian, di mana masing-masing sapu tangannya itu lebarnya adalah 1/4 meter, gitu kan? Berarti ini akan dipotong-potong menjadi bagian-bagian kecil sebanyak 1/4 meter. Nah, bagaimana caranya? Karena digunting, artinya ini soalnya mengenai bagian pecahan. Jadi nanti kalau kita gunting ini, akan berapa banyakkah sapu tangan yang bisa diperoleh? Nah, berarti caranya adalah total kain lebarnya adalah 1,5. Nah, akan dibagi menjadi masing-masing sapu tangan besarnya 1/4. Berarti 1,5 dibagi 1/4. Nah, langkah pertama tadi kita pastikan dulu kedua pecahan tersebut sudah dalam bentuk pecahan biasa. Namun di sini ada pecahan campuran. Berarti ini kita ubah dulu. Jadi 1 kali 2, 1 kali 2 tambah 1/2. Hasilnya adalah 3/2 dibagi 1/4. Nah, kemudian ini kita ubah menjadi tanda kali dan pecahan yang posisi kedua ini kita balik dia ya. Jadi 3/2 dikali 4/1. Tinggal kalikan ini 3 kali 4 per 2 kali 1. Hasilnya adalah 12/2 atau bisa kita sederhanakan menjadi 6. Jadi sapu tangan yang dapat dijahit ibu sebanyak 6 buah. Nah, seperti itu dia untuk menyelesaikan soal cerita mengenai pembagian bilangan pecahan. Oke, satu soal lagi mengenai soal cerita pada pecahan ya. Untuk memperingati Hari Kemerdekaan 17 Agustus, diadakan pertandingan lompat jauh. Dari hasil pertandingan diperoleh juara 1 mampu melompat sejauh 1,3/4 meter dan juara 2 hanya mampu mencapai jarak 4/5 dari lompatan juara 1. Nah, yang ditanya berapa meter hasil lompatan juara 2? Oke ya. Yang di sini kita fokusnya ke jarak lompatan juara 2. Katanya 4/5 dari lompatan juara 1. Nah, kata dari ini artinya dia bisa kita ubah menjadi perkalian. Sehingga untuk menyelesaikan soalnya 4/5 dari jarak si juara 1. 4/5 dari lompatan juara satunya 1,3/4. Nah, sudah dapat ini kita modelnya seperti ini, sehingga kembali lagi ke konsep-konsep awalnya tadi, langkah-langkahnya adalah pastikan kedua pecahan sudah dalam bentuk pecahan biasa. Nah, ini masih ada pecahan campuran, kita ubah dulu jadi 4/5 dikali 1 kali 4, 4 tambah 3, 7/4 gitu ya. Oke, sudah seperti ini, tinggal kita kalikan seperti biasa. 4 kali 7, 28, 5 kali 4, 20. Sehingga kalau kita sederhanakan dia jadi 18/20 ya. 28 bagi 20 dapat 1, sisanya 8/20. Nah, kita sederhanakan lagi nih sama-sama bagi 4, dia jadi 1,2/5 meter. Jadi, hasil lompatan dari juara 2 adalah 1,2/5 meter. Nah, agar anak-anak Miss semuanya lebih memahami mengenai perkalian dan pembagian bilangan pecahan, silahkan kerjakan latihan soal berikut. Jangan lupa kirimkan jawabannya di Google Classroom kelas kita ya. Baik, sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa anak-anak ini semuanya tetap semangat, rajin belajar, dan tetap selalu patuhi protokol kesehatan.